wong tani niku niki biayane kathah ning hasilnya nggih nyok mboten mesti ngaten niki kathah. Sewaktu erupsi saya tanam cabai itu sekitar 1 kesok. Itu ya sudah hancur. Kadang rugi, kadang nanamnya susah gitu, Mas. Di lereng barat Gunung Merapi tersembunyilah sebuah dusun yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Selamat datang di Dusun Babadan 2, Desa Paten, Kabupaten Magelang. Di dusun inilah sebuah harmoni menciptakan satu keindahan antara masyarakatnya dan juga sektor pertanian yang menunjang bagi kehidupan masyarakat di dusun ini. Berbagai halang rintang dan rintangan yang menerpa dari petani di dusun ini tidak menjadi patah semangat untuk terus menggerakkan sektor pertanian Indonesia dan terus melestarikan kekayaan alam Indonesia. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianto. Saya petani dari lereng Merapi, tepatnya di Dusun Babadan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun. Kecamatan Dukun itu untuk pertanian itu hortikultura, Mas. Iya, itu komoditasnya cabai, terus di pinggirnya cabai itu ada tanaman sawi, buah kol, tomat. Ya kalau lahannya memungkinkan masih bisa ditanamin tanaman lain, ya ditanamin gitu. Nek wong tani niku niki biayane kathah ning hasilnya nggih nyok mboten mesti ngaten niki kathah. Nek gagal ngoten niku dadi bangkrut. Kadang busuk batang, kadang busuk buah seperti ini. Ini namanya patek. Ya. Hama niku sering mboten temeki hama. Hama seperti apa, Mas? Kutu kebul Kutu atau kebul. ya, kutu kebul yang itu yang di cabai kuning-kuning itu kan kutu cebul. Arah penjualannya pripun? Tengkulak-tengkulak lah teng dusun kathah, Mas. Oh nggih. Nggih. Teng upami mboten di sade teng tengkulak dusun teng pasar Suko, Muntilan niku nggih. Gampil. Perkenalkan nama saya Sarpan, RT 2, Dusun Babadan 2, selaku Ketua Lingkungan RT 2. Itu kalau musim tembakau ya tembakau, musim cabai ya cabai, musim sayuran ya sayuran. Menurut rekan-rekan tetangga atau musim apa itu yang harus kita tanam. Wah kadang-kadang gini kok Mas, nanam itu kalau petani itu namanya pasang. Berhasil atau nanamnya itu baik kok harganya itu melonjak, itu yang namanya petani bejo ya seperti itu. Kalau subsidi sekarang urea 135. Kalau enggak subsidi yang emas putih, urea tapi putih, itu sekitar 400 lebih. Sewaktu erupsi saya tanam cabai itu sekitar 1 kesok. Itu ya sudah hancur. Pas itu udah ada yang punya hasil lah, yang namanya ya, ketemu sayur-sayur itu Mas, sudah punya hasil. Jadi pas jualan itu sayur-sayur. Kalau yang nggak punya ya hutang seperti saya hutang tetangga-tetangga yang udah punya. Kalau tas dodolan sapi, apa-apa, nggak mesti jendut duit. Tak jindese
besok tak ijoli, yang ijoli nek wis suwe nek wis duwe. Hubungan antara petani di dusun kami itu sangat akrab sekali, Mas. Bahkan setiap sore atau setiap saat kalau kita duduk bareng itu kadang saling tukar pengalaman. Cabenya saya terkena penyakit ini, diobatin ini aja gitu. Dan untuk dusun kami juga ada kelompok tani, yaitu kelompok tani milenial itu yang memang berjalan di pertanian hortikultura. Desa yang memiliki potensi yang luar biasa dan juga aset yang juga besar. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa Desa Babadan ini berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya itu sejatinya melestarikan lingkungannya, karena mereka erat dan juga tinggal berdekatan dengan lereng Merapi. Tentu saja potensi-potensi berkaitan dengan pertanian, sapi, dan juga beberapa usaha-usaha yang berkaitan dengan kearifan lokal di sini itu menjadi bagian yang penting tentu saja untuk masyarakat Desa Babadan. Melihat bahwa Desa Babadan ini memiliki prospek yang besar mendatang akan sangat menarik, terutama nantinya bisa dikembangkan dalam sektor pariwisata yang berkaitan dengan pariwisata lokal, yakni industri pertanian. Harapannya tentu saja masyarakat ke depan bisa mengembangkan potensinya. Tentu masyarakat dibantu dengan beberapa stakeholder dan juga menjalankan prinsip kolaborasi. Masyarakat tentunya bisa terbuka dan juga memiliki wawasan yang besar. Terlebih masyarakat akan merasa dibantu dan juga masyarakat merasa diperhatikan oleh beberapa stakeholder. Tentu saja para dosen, para lembaga swasta, dan juga kolaborasi antar pemerintah daerah maupun pemerintah swasta pun nantinya dapat membantu masyarakat bisa mengembangkan potensinya. Terutama kita bisa lihat bahwa potensi sayuran dan juga peternakan hingga pengolahan kopinya pun menjadi salah satu sektor yang cukup penting bagi masyarakat. Hingga pada akhirnya kita bisa berharap bahwa ke depan masyarakat dapat jauh lebih berkembang dengan menjalankan prinsip kolaborasi dan juga integrasi antar beberapa stakeholder yang berkunjung ke sini. Dusun Babadan 2 bukan hanya tempat tumbuhan kopi Arabica berkualitas tinggi ditanam, namun juga sebagai pusat pengolahan dan pendistribusian kopi. Tidak hanya kopi, berbagai jenis sayuran menjadi salah satu hasil bumi andalan petani Dusun Babadan 2 untuk mensejahterakan dan memajukan Desa Paten. Para petani berkomitmen untuk menjaga kualitas terbaik dari hasil panennya, mulai dari pengolahan hingga pendistribusian ke pasar-pasar besar di Indonesia. Dalam kerangka yang indah dari Dusun Babadan 2, setiap biji kopi dipetik dengan teliti, diolah dengan hati-hati, dan dibawa ke pasar dengan suatu kebanggaan. Ini bukan hanya tentang hasil panen, namun juga tentang sebuah komunitas yang bersatu dalam mimpi bersama untuk mencapai keunggulan dalam pertanian.